warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami' Baitul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini di tanggal 11 Sya'ban kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid yang kita cintai ini tanda kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah beri, agar kita terus ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Jami' Baitul Hikmah kali ini beserta keluarga besarnya di rumah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir pada Jumat kali ini. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita dan menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini bulan Sya'ban adalah bulan pertengahan dari bulan mulia. Bulan ke-7 adalah bulan Rajab, bulan ke-9 adalah bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban banyak saudara-saudara kita yang melalaikan bulan ini karena sudah merasa bulan Rajab adalah bulan mulia dan bulan paling mulia adanya di bulan yang akan datang. Maka hadirin, di Jumat yang singkat kali ini izinkan khatib untuk sama-sama kita merenungkan dan mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita bahwasanya ada 3 kemuliaan Allah diberikan pada bulan Sya'ban kali ini. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, kenapa bulan Sya'ban menjadi bulan mulia? Karena turunnya perintah untuk kita semua membacakan sholawat Nabi, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56 yang selalu dibacakan oleh khatib di Jumat di khutbah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut Imam Ibnu Katsir, dari ayat ini ada 3 hal yang diingatkan kepada kita. Pertama,
Allah memuji Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini. Yang kedua, para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad karena mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, perintah salawat kita untuk Nabi Muhammad SAW adalah menjadi keberkahan dan syafaat agar kita mendapatkannya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu timbul pertanyaan, Ustaz, dengan mulianya bulan Sya'ban di mana diturunkannya ayat untuk bersolawat kepada Nabi, apakah hanya diucapkan solawat itu tiap hari ba'da sholat, tiap malam kita baca solawat? Bukan hanya itu, tapi yang paling utama adalah menjalankan dan mengamalkan apapun yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mau dicintai Nabi kalau kita tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Rasul pernah berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Wahai sahabat, barang siapa yang memegang teguh, barang siapa yang menjalankan sunnah-sunnahku di saat umat-umatku yang lain sudah fasad, sudah meninggalkan sunnah, bahkan mohon maaf menjelek-jelekkan saudara-saudara kita yang menjalankan sunnah, maka orang yang menjalankan sunnah ini di akhir zaman ini akan mendapatkan 100 ganjaran mati syahid. Bayangkan, saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, kami sahabatmu yang hidup denganmu, berjuang bersamamu, menjalankan ibadah dan sunnah-sunnahmu, ketika berperang bersamamu kami mati, kami mendapatkan hanya 1 ganjaran mati syahid. Kenapa umatmu yang kau ceritakan itu ya Rasul hanya menjalankan sunnah, hanya menghidupkan sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh umat-umat, mendapat ganjaran 100 ganjaran mati syahid? Apa kata Rasulullah? Sahabat, kalian hidup denganku, kalian mengikuti sunnahku, kalian mencintai aku karena kalian mengenal aku. Tapi umatku, wabil khusus di akhir zaman, kita yang dibicarakan oleh Rasulullah, kita mencintai Rasul, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, padahal kita tidak pernah bertemu dengan beliau, kita tidak pernah mengenal beliau. Kita hanya mendengar kisah-kisah beliau dari kitab kita, dari guru-guru kita, tapi kita mencintai beliau, kita menjalankan sunnah-sunnah beliau. Maka man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku berarti dia mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku akan bersama aku di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sholawat bukan hanya sekedar dibacakan, tapi semua ibadah, semua sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah kita amalkan. Bagaimana kita hidup secara Rasulullah, bagaimana kita berumah tangga seperti Rasulullah, bagaimana kita berdagang, bekerja mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengikuti Rasulullah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Surat Ali Imran ayat 31. Kul, katakan Muhammad, kata Allah. Lalu Nabi Muhammad berkata untuk kita, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutilah aku. Ketika engkau mengikuti aku dalam surat Ali Imran ayat 31 ini, maka apa yang kita dapatkan
kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, dua hal yang akan kita dapatkan. Apa? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai kita kalau kita hidup mengikuti pola Rasulullah SAW. Bagaimana berakhlak, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita hidup menjadi jabatan, mempunyai jabatan, menjadi atasan, menjadi pemimpin. Kalau kita hidup mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, Allah akan cinta kepada kita. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, innallaha ghafurur rahim. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita ini terpandang, terhormat, disanjung karena aib kita masih ditutupi oleh Allah. Dosa kita begitu banyak hadirin. Kekurangan kita, kelalaian kita begitu luas hadirin. Tapi kita masih dihormati oleh orang lain karena Allah masih menutupi aib kita. Maka mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah, wabil khusus kita sering membacakan sholawat untuk mendapatkan syafaatul Rasul, maka Allah mencintai kita dan Allah mengampuni dosa kita. Yang kedua, Allah memuliakan bulan Sya'ban karena di bulan ini, khususnya di tahun kedua hijrah, Rasulullah SAW mendapatkan perintah luar biasa, yaitu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadirin, hanya tinggal 2-3 minggu kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia. Man qama ay man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ay man qama, atau dia mendirikan ibadah di bulan Ramadan, dia mendirikan sholat, dia mendirikan puasa, dia melaksanakan zakat, dia memberikan sedekah, lalu dia tadarus Quran, apalagi di masjid kita di Baitul Hikmah setiap 10 hari Ramadan melaksanakan iktikaf, sahur bersama, buka bersama. Maka ketika kita menjalankan itu dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ada rahasia di ujung hadisnya, yaitu kalimat ma. Artinya ma taqaddama ini artinya keseluruhan dosa kita, dosa kecil, dosa sedang, dosa besar dihapus oleh Allah. Dosa masa lalu, dosa saat ini pun akan dihapus oleh Allah kalau dia bisa beribadah di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan puasa sebentar lagi. Mari persiapkan Ramadan terbaik kita. Rasulullah SAW hanya sampai 9 tahun menikmati Ramadan dalam hidupnya. Hadirin, kita mungkin sudah puluhan tahun menikmati Ramadan. Kita masih berikan nikmat oleh Allah. 2 tahun yang lalu, Ramadan 2024, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kami. 43 titik saya mengisi kegiatan dakwah di bulan Ramadan, Depok dan Jakarta. Kajian subuh, tarawih, bahkan di tempat ini 2 kali saya mengisi di bulan Ramadan 2024. Lalu 2025 Allah memberikan ujian musibah. Saya kecelakaan subuh ketika mau mengisi kajian subuh. Akhirnya bulan Ramadan 1 bulan saya terbaring, tidak bisa bergerak sama sekali. 1 Ramadan tidak bisa kemana-mana. 1 bulan Ramadan hanya terbaring, menangis saat itu, ya Allah, apakah ini Ramadan terakhir saya? Tapi Allah alhamdulillah dengan dakwah yang terus dijalani, keberkahan Allah beri. Ramadan tahun ini 19 masjid memberikan amanah untuk saya mengisi walaupun masih menggunakan tongkat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, kemuliaan Ramadan, kemuliaan Sya'ban, kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Sya'ban, yaitu nanti 4 malam lagi, 4 hari lagi, ada yang namanya nisfu Sya'ban. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk ikuti sunnah Rasul.
Dengan cara apa? Malam nisfu Sya'ban, di mana catatan amal kita akan diserahkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal kita yang 1 tahun, kita yang tahu bagaimana buruknya kelakuan kita, bagaimana lalainya ibadah kita, bagaimana kurangnya sedekah kita, bagaimana sombongnya dengan jabatan yang kita punya. Maka malam nisfu Sya'ban ini adalah malam di mana disampaikan kepada Allah oleh malaikat apa yang kita lakukan selama 1 tahun. Maka Rasul mengajarkan ketika di bulan Sya'ban Rasul memperbanyak puasa. Kenapa Rasul memperbanyak puasa sampai Aisyah merasa Rasul di bulan Sya'ban tidak pernah berbuka? Hampir sama dengan bulan Ramadan. Karena Rasul ingin ketika disampaikan amalan kita, catatan Rasul kepada Allah oleh malaikat, maka wa inni shaim, dan aku sedang berpuasa, kata Rasul. Maka hadirin, apa yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban? Semua ibadah kita lakukan, dari mulai ba'da maghrib sampai tengah malam kita lakukan ibadah, sholat mangga, baca Quran bagus, sedekah itu yang terbaik. Kenapa kata Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, wahai sahabat, ma huwal aqyas, wahai sahabat, siapa seorang mukmin yang cerdas itu? Siapa orang Islam yang cerdas itu? Orang Islam yang cerdas itu, kata Rasulullah, yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Belum tentu kita masih diberikan umur sampai dengan malam nisfu Sya'ban. Kalau kita masih diberikan umur, yuk perbanyak kita melakukan kebaikan. Mengingat mati, nggak akan kita bawa tuh jabatan kita, walaupun baru 1 tahun kita menjabat DPRD, baru 1 tahun kita menjadi wali kota, gubernur, presiden. Tapi ketika Allah berkuasa mengambil jabatan kita, bahkan umur kita, selesai kita. Harta kekayaan yang kita tabung di rumah. Yang kedua kata Rasulullah, wa ahsanuhum lima ba'da istidad. Orang cerdas itu yang mempersiapkan kebaikannya untuk menuju kepada Allah, menabung. Ini salah satu masjid adalah tempat menabung investasi akhirat kita. Persiapkan malam nisfu Sya'ban. Yuk kita ambil uang kita dari tabungan kita, kita ambil uang kita dari rumah kita. Karena uang yang ada di rumah, yang ada di tabungan akan diperebutkan oleh ahli waris kita kalau kita sudah tidak ada. Tapi uang yang kita titipkan di Masjid Jami Baitul Hikmah, inilah yang akan menjadi jariah walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 3 hal ini yang Allah muliakan di bulan Sya'ban juga akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan buat kita semua. Yang pertama, yuk kita sama-sama mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, jadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Yang kedua, persiapkan Ramadan dengan persiapan terbaik kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari sama-sama kita menyongsong 14 dan malam 15 nisfu Sya'ban dengan persiapan terbaik kita, agar laporan catatan amal kita kepada Allah menjadi catatan terbaik kita, dan Ramadan nanti menjadi Ramadan terbaik kita selama hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.